Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang kami sayangi, pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan tentang kisah keteladanan Luqman yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya pelajaran dimulai, terlebih dahulu seperti biasa mari kita berdoa belajar agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini Bapak akan menerangkan yaitu kisah teladan Luqman yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah teladan Luqman itu nanti yang menjadi contoh kepada manusia. Luqman di dalam Al-Quran yaitu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh dan ayah yang bijaksana. Ini sehingga Luqman itu mendapatkan gelar Al-Hakim. Apa? Al-Hakim. Al-Hakim artinya yaitu bijaksana. Untuk lebih lanjutnya, Luqman sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tauladan. Tauladan apa artinya? Contoh. Untuk menjadi contoh kepada putranya. Lalu tentu tidak hanya pada putranya, tapi diikuti oleh umat Islam, termasuk kita untuk mengikuti ya, dari ketauladanan Luqman Al-Hakim. Luqman akan mendapatkan gelar Al-Hakim. Kegiatan kesehariannya yaitu menjahit. Luqman juga kesehariannya menggembala kambing. Jadi punya kambing lumayan banyak. Digembala, diopeni dari sedikit demi sedikit menjadi banyak. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya, mari kita baca Al-Quran ini dari surat Luqman atau surat yang ke-31 ayat 17. Mari, bisa ya? Alhamdulillah, mari kita bisa baca bersama-sama. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah
terima kasih untuk membaca ini. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Pak Guru mau tanya. Nah, siapakah Luqman itu? Saya, Pak. Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Ya. Terus siapa lagi yang bisa menjawab tentang siapakah Luqman itu? Luqman adalah seorang ayah yang bijaksana. Ya. Luqman adalah ayah yang bijaksana. Nah, terus ada lagi yang mau tanya? Ya. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Ya. Ya. Tadi ada beberapa anak-anak yang sudah bisa menjawab dari pertanyaan, dan tentunya teman-teman yang sudah memahami bersama-sama dari penjelasan Pak Guru tentang perihal Luqman Al-Hakim tadi ya. Nah, sekarang kita menuju untuk pembahasan. Ya, pembahasan dalam hal ini ada atau teman-teman kita nanti yang mau bertanya, dan nanti siapa anak-anak yang mau menjawab dari temanmu yang akan bertanya. Pak, saya mau bertanya, apakah seharian Luqman dan ibadahnya? Temanmu tadi ada yang bertanya, apa kegiatan Luqman keseharian dalam beribadah, contohnya. Ada teman-teman yang bisa menjawab atau memberi penjelasan? Kegiatan Luqman sehari-hari berpuasa, sholat, beraji, dan sebagainya. Ya, ya tadi. Mana tadi? Ada temanmu yang menjawab, sudah menjawab tadi dari pertanyaannya Mas Adam. Gimana, puas? Ya, terima kasih temanmu yang sudah bisa memberi penjelasan tentang kegiatan Luqman keseharian dalam beribadah. Contohnya seperti yang sudah diutarakan atau diberikan oleh teman tadi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih atas temanmu yang sudah memberikan jawaban dan penjelasan tadi. Ini mengenai tentang Luqman Al-Hakim yang diterangkan di dalam Al-Quran. Terus mengenai siapa Luqman Al-Hakim, tentunya anak-anak sudah paham, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Dalam hal ini kegiatan termasuk mata pencarian atau dikatakan mencari maisha atau mata pencarian, dan kegiatan dalam beribadah selama hidupnya. Itu Luqman itu hidup kurang lebih selama 1000 tahun. Nah, beliau hidup di wilayah daerah Habsyi atau di Sudan sana. Nah, sebagai tauladan contoh kepada kita untuk meneladani Luqman Al-Hakim. Beliau memberi nasihat kepada putranya, berbagai macam nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Luqman kepada putranya dengan bijaksana. Sekalian, dari pertemuan atau materi yang saya sampaikan bisa diambil beberapa ibrah atau pelajaran, atau bisa dikatakan kesimpulan bahwa Luqman bukan seorang nabi, melainkan hamba Allah yang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan Luqman menjadi tauladan contoh bagi kita semuanya. Mari pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.